Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Kali ini kita akan membahas tentang timeline SNMPTN tahun 2022. Kenapa? Karena sekarang sudah bulan Oktober, tinggal 3 bulan lagi kita akan dihadapkan pada seleksi SNMPTN tahun 2022. Baik, apa saja yang harus kita siapkan, harus kita prepare supaya kita sukses di SNMPTN tahun depan. Nah, yang pertama ini teman-teman, sekarang sudah bulan Oktober, maka yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan adalah mencari tahu sedetail mungkin prodi atau jurusan yang kita minati. Caranya apa? Searching saja, cari tahu kampus mana yang kira-kira prodi itu favorit atau prodi itu sangat kompetitif gitu ya. Jadi banyak peminatnya, akreditasinya ada sebagainya. Kamu juga bisa diskusi dengan guru-guru BK, dengan orang tua, atau bahkan dengan kakak kelas ya, yang sekiranya tahun lalu itu diterima di prodi yang kamu inginkan. Karena bulan Oktober ini harus segera kamu ambil keputusan, kira-kira saya ini bahkan kuliah di jurusan apa atau di kampus mana. Nah, bulan Oktober ini saatnya kalian cari info yang lebih detail ya terkait dengan jurusan, terkait dengan prodi, terkait dengan kampus. Bahkan mungkin kalau bisa kalian coba kumpulkan data kira-kira untuk bisa diterima di prodi atau kampus tertentu itu modalnya seberapa. Apalagi SNMPTN itu menggunakan nilai rapot dan sertifikat. Nah, bagaimana dengan di bulan November, bulan depan? Nah, kamu harus mulai menghitung berapa nilai rata-rata rapot kamu semester 1 sampai 4. Karena kan SNMPTN itu bakalan pakai rapot 5 semester ya. Kelas 1, kelas 2, dan 1 semester kelas 3. Nah, sekarang kan kamu ada di semester 5, kelas 3. Paling tidak kamu sudah punya modal 4 semester. Pastikan rata-rata kamu aman. Dan yang paling penting perhatikan nilai-nilai rapot mapel ciri karena itu yang nanti bakalan dipakai untuk pemeringkatan ya di sistem LTMPT. Kemudian usahakan juga kamu mulai mengumpulkan sertifikat. Kalau memang belum punya, maka bulan November adalah saatnya kalian ikutan lomba, kemudian ikutan kompetisi sehingga nanti ada sertifikat yang bisa dijadikan sebagai portofolio untuk menambah modal supaya persaingan kalian juga bisa kompetitif. Nah, kalau nilai rapat sudah didapat, kalau rata-rata nilai semester sudah didapat, maka pastikan di bulan Desember, biasanya setiap sekolah bulan Desember itu adalah saatnya penilaian akhir semester. Maka jangan sia-siakan waktu itu karena semester ini kalian punya modal untuk meningkatkan rata-rata dan juga meningkatkan peringkat dengan semester 5 di kelas 12 atau nanti bulan Desember itu bahkan ada penilaian akhir semester itu harus optimal. Banyak anak-anak yang satu atau semester 1 sampai 4 itu aman, tapi karena jeblok di semester akhir, akhirnya dia tidak masuk 40%. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kalian. Atau anak-anak yang pada semester 1 sampai 4 dia belum masuk 40%, tapi karena dia fokus di semester 5, nilainya melejit, dia bisa masuk 40%. Maka pastikan gaspol di penilaian akhir semester kelas 12 ini sebagai modal akhir untuk nilai rapot yang dipakai dalam SNMPTN. Kamu juga harus mulai strategi ya. Jadi optimalkan nilai-nilai mapel ciri karena ini yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk pemeringkatan. Tolok ukur nanti bakalan di kampus itu melihat rata-rata mapel berdasarkan mapel-mapel ciri IPA, IPS atau bahasa. Nah, yang ketiga ini penting ya. Minta data ke BK alumni jalur SNMPTN 3 tahun terakhir. Ini penting teman-teman, karena gini, SNMPTN itu punya atau ada hubungannya dengan seberapa banyak alumni sekolah kamu itu diterima di kampus atau prodi tertentu. Kalau tahun lalu ada kampus A, prodi A itu menerima alumni dari sekolah kamu, maka diprediksi ya, ini diprediksi kuat, kampus itu punya jatah kursi untuk prodi itu untuk sekolah kamu. Makanya akan lebih
berpeluang besar jika kamu memilih prodi atau memilih jurusan yang tahun lalu kakak kelasmu itu ada yang diterima di prodi itu dari jalur SNMPTN. Kalau ada data 3 tahun terakhir, maka itu lebih baik ya, karena kalau dari data 3 tahun terakhir itu menunjukkan tren yang sama, misalnya di fakultas teknik gitu ya, ada yang keterima di teknik arsitektur misalnya, itu dari 3 tahun berturut-turut itu selalu ada yang diterima dari sekolah kamu, maka itu bisa menjadi rujukan bahwasanya kampus itu memberikan jatah kepada sekolahmu untuk jurusan tersebut. Nah, dari situ kan nanti kamu bakalan punya menghitung ya, bisa menghitung peluang, kira-kira berapa peluang saya untuk bisa diterima di prodi atau kampus yang saya pilih. Berdasarkan ini ya, data alumni 3 tahun terakhir jalur SNMPTN. Oke, ini di bulan Desember. Jadi Oktober, November, Desember adalah waktunya kalian untuk menyiapkan modal dan juga menajamkan pilihan. Kenapa? Karena bulan Januari tahun depan itu sudah dibuka pendaftaran, sudah dibuka pilihan, yang mana waktunya biasanya hanya 2 minggu untuk segera melakukan finalisasi. Kalau bulan Januari itu kalian masih belum punya keputusan yang tepat atau masih bingung, ya waktu akan habis hanya untuk berpikir. Maka upayakan 3 bulan ini adalah waktu kalian untuk benar-benar menyiapkan diri menyongsong SNMPTN. Nah, di bulan Januari, karena ini adalah bulan pengambilan keputusan, bulan finalisasi, bulan untuk pendaftaran akhir, maka pastikan keputusan pilihan prodi itu sudah bulat. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang kalian peroleh pada bulan Oktober, November, dan Desember. Misalnya, rata-rata saya 90. Maka pilihlah prodi-prodi yang memang relevan dengan rata-rata tersebut, atau rata-rata saya ternyata cuma 85, maka pilihlah prodi-prodi yang memang dengan rata-rata tersebut itu masih bisa bersaing. Kemudian ini perhatikan persaingan internal di bulan Januari, harusnya sekolah itu sudah punya data minat masing-masing teman. Kalau ada satu jurusan itu di kampus yang sama dipilih oleh banyak siswa, maka sebenarnya persaingannya itu semakin tinggi. Makanya usahakan jurusan atau prodi yang kalian pilih itu paling tidak peminat di sekolah kamu itu kecil, sehingga kamu tidak harus bersaing dengan teman kamu. Boleh-boleh saja persaingan itu terjadi, asalkan peringkat kamu lebih tinggi atau peringkat kamu aman ya. Kamu ada di peringkat yang paling tinggi dari sesama siswa yang memilih jurusan yang sama. Itu mungkin masih aman. Tapi jika kamu kalah peringkat dengan teman kamu yang memilih jurusan yang sama dengan kamu, maka itu perlu dipertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan? Coba bergeser ke pilihan yang lain. Sehingga apa? Peluang kamu menjadi lebih besar. Karena kalau punya teman dengan pilihan yang sama dan peringkat dia lebih bagus, maka logikanya yang bakalan lebih mudah diterima itu yang peringkatnya lebih bagus. Dan yang terakhir ini perhatikan pilihan 2. Banyak anak yang tidak memperhatikan pilihan 2, asal-asalan milih atau bahkan dia milih tanpa strategi. Padahal kalau bisa memilih atau membuat pilihan 2 itu bisa bekerja atau bisa diterima, maka butuh strategi. Bagaimana cara supaya pilihan 2 itu bisa tetap memberikan peluang diterima. Nah, nanti di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana tips-tips untuk menaruh pilihan 2 supaya peluang kita untuk diterima bisa lebih tinggi. Oke, ini sekilas saja. Nanti akan saya sambung dengan video berikutnya tentang beberapa langkah mendetilkan persiapan ya di setiap bulan, di setiap pekannya, sehingga kita lebih siap dan kita lebih bisa menghitung peluang bisa diterima di jalur SNMPTN tahun 2022. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis, yakin bisa diterima di PTN terbaik, jurusan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.